Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kisah dari jelmaan suamiku yang dituliskan oleh Resti Anjayani, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya. Malam ini aku mencoba untuk memejamkan mata, tapi tidak bisa. Tiba-tiba saja aku melihat bayangan hitam mendekatiku dan semakin lama semakin jelas dan berubah menjadi genderuwo itu. Aku kaget. Kenapa genderuwo itu datang menghampiriku di saat Mas Rian ada di sampingku? Tatapannya sangat tajam melihatku. Sepertinya dia marah karena aku sudah membunuh anaknya. Tangannya yang berbulu dan kukunya yang panjang mendekati leherku dan dia mencekikku. Aku berteriak kesakitan, tapi anehnya aku tidak bisa mengeluarkan suara sehingga tidak ada yang mendengarnya. Aku mencoba menggerakkan tanganku untuk membangunkan Mas Rian yang sedang tidur di sampingku, tapi tangan dan seluruh tubuhku mendadak tidak bisa digerakkan. "Mas, tolong aku," kataku di dalam hati. Mas Rian masih saja tidur terlelap. Aku mulai kehabisan nafas. Sepertinya genderuwo itu marah dan ingin membunuhku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku pun berusaha sekuat tenaga berteriak sekencang mungkin. Hanya suara itu yang bisa aku ucapkan dengan susah payah. Kulihat Mas Rian masih belum bangun juga. Akhirnya Mas Rian membuka matanya dan melihat ke arahku. Setelah beberapa detik mengamatiku karena mungkin dia baru bangun sehingga masih mengumpulkan semua kesadarannya, Mas Rian langsung terperanjat bangun. "Putri, kamu kenapa, Put?" tanya Mas Rian dan langsung membantuku untuk bangun. "Astagfirullah, Put, kenapa kamu memegang leher kamu?" tanya Mas Rian khawatir. Sementara aku masih belum bisa bicara, aku merasa nafasku masih sesak dan genderuwo itu menghilang saat Mas Rian bangun. Aku langsung batuk. Mas Rian menepuk-nepuk pundakku. "Darah, kamu batuk berdarah, Put. Ayo cepat kita ke rumah sakit," kata Mas Rian. Dia pergi keluar kamar, sementara aku merasa sakit di bagian dada dan sedikit sulit untuk bernafas. Aku masih batuk dan mengeluarkan darah dari mulutku. Beberapa saat kemudian Mas Rian masuk ke dalam kamar bersama Ningrum dan Bi Ijah. Semua orang panik melihat keadaanku. Mas Rian menyuruh Ningrum membantunya untuk membopongku masuk ke dalam mobil, sementara Bi Ijah menghampiri Mang Kardi untuk membangunkannya dan menyuruhnya membuka gerbang depan rumah. Mas Rian menyetir mobil, sementara Bi Ijah dan Ningrum menemaniku di dalam mobil. Aku masih belum bisa bicara, tapi aku merasa beruntung karena Mas Rian keburu bangun dan menolongku. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati oleh genderuwo itu. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke UGD. Mas Rian terlihat sangat panik. Dokter dan perawat berlarian untuk membawaku masuk ke dalam ruangan dan memeriksaku. Sementara darah banyak memenuhi bajuku. Perawat langsung memasangkan infusan, membersihkan darah yang keluar dari mulutku dan memasangkan oksigen agar aku bisa bernafas dengan lancar. Dokter menempelkan stetoskop ke dadaku dan memeriksa detak jantungku dan memasangkan alat medis lainnya yang aku tidak tahu namanya. Setelah kondisiku sedikit stabil, perawat memindahkan aku ke ruang perawatan. Di sana dokter melakukan ronsen dan CT scan. Mas Rian masih belum diperbolehkan masuk ke dalam ruangan untuk menemuiku. Tak terasa waktu sudah pagi. Aku mulai bisa menggerakkan sekujur tubuhku dengan leluasa dan bisa berbicara, meskipun dadaku terasa masih sakit. "Sus, tolong panggilkan suami saya. Saya tidak mau sendirian di sini." Perawat pun keluar ruangan untuk memanggil Mas Rian, tapi ternyata yang datang hanya Ningrum dan Bi Ijah.
karena Mas Rian sedang dipanggil oleh dokter. "Mbak gak apa-apa kan?" tanya Ningrum khawatir. Aku hanya menggeleng dan tersenyum. Aku lelah dan mengantuk, tapi aku takut ditinggalkan sendirian. Aku takut kalau genderuwo itu datang lagi. "Mbak ngantuk, Ning. Tolong jangan tinggalkan Mbak sendirian ya," kataku. "Iya Mbak, Ningrum akan menemani Mbak di sini." "Sebaiknya Bi Ija pulang saja, jaga rumah. Di rumah pasti tidak ada siapa-siapa. Biar saya dan Mas Rian yang menemani Mbak Putri di sini," kata Ningrum pada Bi Ija. Aku pun akhirnya terlelap tidur. Bayangan genderuwo terus saja datang menghantuiku di setiap mimpiku, sehingga aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku bangun dengan nafas tersengal-sengal. Kulihat di sampingku sudah ada Mas Rian dan Ningrum. Ningrum tertidur di sebuah kursi, sementara Mas Rian tidur di kursi di sampingku sambil memegang tanganku. Mas Rian terbangun karena tanganku bergerak dan memegang dadaku. Melihatku seperti itu, Mas Rian langsung berlari memanggil dokter dan perawat. Setelah dokter memeriksaku dan menyuntikkan obat, kondisiku mulai sedikit stabil kembali. Mas Rian menangis melihat kondisiku. "Kamu harus sembuh, Put. Jangan tinggalkan Mas. Mas gak mau kehilangan orang yang Mas sayangi lagi," kata Mas Rian sambil menangis. Suamiku terlihat begitu sangat menyayangiku, tapi aku malah bersekutu dengan jelmaan tanpa sepengetahuan dia. Seandainya dari awal aku tidak melakukan kesalahan, pasti semua ini tidak akan pernah terjadi. "Mas, aku sebenarnya kenapa?" tanyaku pada Mas Rian. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosa kamu menderita penyakit kanker paru-paru, kata Mas Rian sedih. "Apa Mas? Terus bagaimana? Apa aku bisa sembuh? Aku belum mau mati Mas," kataku menangis terseduh-seduh. "Kamu yang sabar ya sayang. Dokter akan melakukan PET scan untuk melihat penyebaran kanker di seluruh tubuh. Semua pengobatan akan kita lakukan, asalkan kamu bisa sembuh seperti sedia kala," kata Mas Rian menenangkanku. "Mbak yang sabar ya. Mbak pasti kuat dan bisa sembuh. Kami semua akan selalu mendoakan kesembuhan Mbak," kata Ningrum menguatkan aku. Aneh sekali. Kenapa aku bisa terkena penyakit itu? Padahal semua keluargaku tidak ada yang mempunyai penyakit kanker. Aku pun tidak merokok, bahkan aku selalu berusaha melakukan hidup sehat. Entah kenapa aku merasa penyakit ini ditimbulkan oleh ulah genderuwo itu, meskipun secara medis sudah ditemukan penyakitnya. Aku hanya bisa menangis sekarang. Aku takut kalau aku mati. Aku takut genderuwo itu membawa jiwaku dan menjadikan aku budak, serta menyiksaku di alam lain nantinya, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mbah Kendi. Sudah 2 hari aku berada di rumah sakit ditemani oleh Mas Rian dan Ningrum. Aku merasa bosan dan ingin pulang. "Mas, apa aku bisa pulang sekarang? Aku ingin pulang Mas." "Belum bisa kayaknya Put. Kamu juga harus menjalani pengobatan agar sembuh," kata Mas Rian. "Kita berobat jalan saja Mas, jadi gak usah dirawat di rumah sakit," kataku. "Ya sudah, Mas coba tanyakan dulu pada dokter ya," kata Mas Rian. Sebenarnya dokter belum mengizinkan aku pulang, tapi karena aku memaksa, akhirnya dokter mengizinkan dengan catatan pulang karena terpaksa. Artinya, memang keinginan pasien sendiri. Dokter lepas tanggung jawab nantinya kalau terjadi sesuatu padaku selama tidak di rumah sakit. Aku pun akhirnya pulang ke rumah. Semenjak aku pulang ke rumah, aku takut kalau sendirian. Aku selalu minta ditemani meskipun hanya untuk tidur. Selama berada di rumah, aku masih rajin berobat jalan dan menjalani kemoterapi. Karena dokter mengharuskan aku untuk kemoterapi karena penyakit kanker yang aku derita sudah memasuki stadium lanjut. Badanku sekarang menjadi sangat kurus karena penyakit yang aku derita ini.
seperti terus menggerogoti tubuhku. Ditambah dengan rambutku yang terus rontok, menyebabkan aku menjadi botak secara perlahan-lahan. Aku melihat diriku di cermin, tampaklah diriku yang kurus, kering kerontang, seperti tengkorak yang berbalut kulit. Pipiku terlihat sangat cekung. Tulang-tulangku sampai menonjol. Sangat jauh berbeda dengan aku yang dulu terlihat sangat cantik dan terawat, sehingga banyak laki-laki yang menyukaiku termasuk genderuwo itu. Mas Rian dengan setia terus mendampingiku dan memberiku semangat hidup. Aku masih penasaran sebenarnya, apakah penyakitku ini ada hubungannya dengan persekutuan aku dengan genderuwo itu atau tidak? Karena penyakit ini terjadi setelah aku membunuh bayi genderuwo itu, sepertinya aku harus menanyakan ini kepada Mbah Kendi besok. Siapa tahu dia bisa menjawab pertanyaanku. Apalagi besok adalah malam Jumat, yang seharusnya aku mulai lagi melayani genderuwo itu. Tapi sekarang keputusanku sudah bulat untuk membatalkan perjanjian perkawinan dan persekutuan dengan makhluk halus itu. Malam ini aku sedang menemani Mas Rian menonton TV. Sementara itu Ningrum masih menjaga toko sembako milikku, karena jam masih menunjukkan pukul 6:30 malam. Mas, kenapa kamu masih mau merawat dan mendampingiku? Padahal sekarang aku sudah tidak secantik dulu. Apalagi sekarang aku penyakitan. Tanyaku pada Mas Rian. Kamu ini ngomong apa sih sayang? Mas sangat menyayangi kamu. Kita akan menghadapi semua ini sama-sama. Yang terpenting sekarang adalah kesembuhan kamu, kata Mas Rian sambil mengecup keningku. Tiba-tiba saja, Mas Rian! Teriak Ningrum dari luar rumah. Kami berdua kaget. Kenapa Ningrum berteriak seperti itu sampai kedengaran ke dalam rumah? Aku dan Mas Rian langsung menghampiri Ningrum keluar rumah. Wajah Ningrum terlihat panik dan nafas dia ngos-ngosan karena habis berlari. Ada apa, Ning? Tanya Mas Rian cemas. Mas, tadi ketika Ningrum sedang duduk di meja kasir menunggu pelanggan, Ningrum mendengar suara gemeretak dari bawah meja kasir. Ningrum pikir itu tikus. Tapi ketika Ningrum lihat ke bawah meja, ternyata guci kesukaan Mbak Putri bergerak-gerak sendiri, Mas, kata Ningrum menjelaskan. Mungkin memang benar ada tikus kali ini. Terus tikusnya masuk ke dalam guci itu, dan tikus itu tidak bisa keluar lagi. Makanya guci itu bergerak sendiri, kata Mas Rian menduga-duga. Gak tahu, Mas, tolong periksa, Mas. Ningrum juga takut sama tikus. Tadi sebenarnya Ningrum mau minta tolong Mang Kardi yang sedang di pos depan gerbang rumah untuk memeriksanya. Tapi karena ini berhubungan dengan guci kesukaan Mbak Putri, makanya Ningrum kesini untuk meminta izin, kata Ningrum. Ya sudah, ayo kita periksa ke sana, kata Mas Rian. Bagaimana kalau Mas Rian tahu apa yang sebenarnya ada di dalam guci tersebut? Aku pun berusaha untuk mencegahnya. Jangan, Mas, kamu kan capek baru pulang kerja tadi sore. Sudah biarkan saja Mang Kardi yang memeriksanya. Aku gak akan marah kok, kataku. Tidak apa-apa, Put, biar Mas yang periksa saja. Lagian sudah lama Mas gak nengok toko milik kita. Sekalian Mas mau bantu Ningrum untuk membereskannya. Kasihan dia, kata Mas Rian. Aku bingung harus berkata apalagi untuk mencegah Mas Rian pergi. Akhirnya Mas Rian dan Ningrum berjalan menuju toko sembako diikuti oleh aku. Aku benar-benar takut kalau Mas Rian tahu mengenai bulu genderuwo itu dan dia curigai padaku. Aku belum siap untuk menjelaskannya pada Mas Rian. Sesampainya di toko, Mas Rian dan Ningrum langsung menuju meja kasir. Lalu Mas Rian mengambil guci tersebut yang berada di bawahnya. Mas Rian memeriksa apa yang ada di dalam guci itu dan bulu genderuwo yang terbungkus kain kafan itu ditemukan oleh Mas Rian. Astagfirullah, apa ini? Tanya Mas Rian. Itu seperti potongan kain kafan, Mas. Coba lihat apa yang ada di dalamnya, kata Ningrum.
Mas Rian pun membuka potongan kain kafan tersebut dan terlihatlah 3 helai bulu genderuwo itu di dalamnya. Aku tidak berkata sepatah kata pun. Aku hanya menyaksikan apa yang Mas Rian lakukan dengan jantung yang berdetak kencang. Ya Allah Mas, itu kayaknya rambut deh. Tapi itu rambut siapa ya? Dan kenapa dibungkus dengan kain kafan gitu? Tanya Ningrum yang mulai curiga. Mas Rian langsung menatap tajam ke arahku. Begitu pula dengan Ningrum. Mereka sepertinya curiga kepadaku. Keringat dingin mengucur membasahi sekujur tubuhku padahal udara tidak panas. Aku jadi gugup. Apa yang harus aku katakan? Mas Rian mendekatiku dengan membawa guci, kain kafan dan bulu genderuwo itu. Sementara aku berusaha untuk tetap tenang meskipun tidak bisa. Ning, cepat tutup toko sekarang juga sebelum ada pelanggan yang datang membeli, perintah Mas Rian. Ningrum langsung menutup toko. Sekarang hanya ada aku, Mas Rian, dan Ningrum yang berada di dalam toko. Put, apa maksud dari semua ini? Tanya Mas Rian curiga. Benar saja dugaanku kalau Mas Rian akan curiga dan menanyakan tentang ini padaku. Aku enggak tahu Mas, jawabku terbata-bata. Mendengar jawabanku, Mas Rian semakin mendelik. Aku berusaha menghindari tatapan Mas Rian. Bagaimana mungkin guci ini milik kamu? Pasti kamu kan yang telah memasukkan benda ini ke dalam guci tersebut? Tanya Mas Rian dengan nada bicara sedikit tinggi. Sial, kenapa aku harus ketahuan sekarang? Aku belum tahu harus berkata apa, kataku di dalam hati. Jawab Put, kata Mas Rian. Aku enggak tahu Mas, kan guci ini selalu berada di toko. Mungkin orang lain yang memasukkan benda tersebut, kataku mengelak. Mas Rian terdiam mendengar jawabanku. Tapi siapa Mbak yang memasukkan benda aneh tersebut ke dalam guci ini? Soalnya kan Ningrum yang selalu menjaga toko ini. Dan sepertinya seingat Ningrum, gak ada yang sampai mendekati kolong meja kasir ini, kata Ningrum. Aku jadi semakin terpojok gara-gara perkataan Ningrum. Iya Put, waktu itu juga kamu sangat marah kan ketika Ningrum memindahkan guci ini, kata Mas Rian. Mungkin kamu kali Ning, kataku menuduh Ningrum. Astagfirullah, enggak Mbak. Ningrum gak pernah menyimpan benda ini di dalam guci tersebut. Lagi pula untuk apa Ningrum menyimpan benda itu, kata Ningrum. Mas Rian terlihat semakin bingung mendengar jawaban aku dan Ningrum. Aneh sekali, kalau tidak ada yang mengaku lalu siapa? Tanya Mas Rian. Aku dan Ningrum hanya terdiam. Ya sudah, kalau begitu lebih baik kita buang saja guci ini. Lalu kita bakar kain kafan dan rambut ini. Takutnya ada orang yang sengaja menyimpan benda ini di dalam guci tersebut dengan tujuan untuk mencelakai kita, kata Mas Rian. Aku kaget bukan main mendengar keputusan Mas Rian untuk membakar benda itu, karena Mbah Gendi berpesan agar benda itu terus dijaga. Aku ingin mencegah Mas Rian melakukan tindakan itu, tapi tidak mungkin, karena Mas Rian pasti akan curiga. Aku pun akhirnya membiarkan Mas Rian. Mas Rian mengambil korek api, lalu dia keluar toko, diikuti oleh aku dan Ningrum. Mas Rian masuk ke halaman rumah, dan dia membakar kain kafan dan bulu genderuwo itu. Buar! Tiba-tiba saja suara petir terdengar. Langit berubah menjadi gelap dan langsung turun hujan seketika. Kami semua berlarian masuk ke dalam rumah. Kilatan cahaya petir seolah sedang mengejar kami. Dengan basah kuyup, kami masuk ke dalam rumah. Memang, halaman depan rumah kami cukup luas, sehingga jarak untuk masuk ke dalam rumah pun sedikit jauh. Mas Rian langsung menutup pintu. Aneh sekali. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Hujan datang secara tiba-tiba ketika kita membakar benda tersebut, kata Mas Rian semakin curiga. Iya Mas, aneh banget, kata Ningrum. Apa mungkin ini pertanda akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan?
Apalagi pantangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan telah dilanggar juga. Aku batuk-batuk kembali dan mengeluarkan darah. Sepertinya penyakitku kambuh lagi karena barusan kehujanan. Apalagi tadi aku berlari. Mas Rian yang melihatku langsung membawaku masuk ke dalam kamar. Mas Rian membantuku mengganti baju. Lalu dia memberikan aku air hangat dan meminumkan obat. Maafkan Mas Put, karena penasaran tadi Mas sampai tidak memperhatikan kondisi kamu, kata Mas Rian. Gak apa-apa kok Mas, kataku. Sementara di luar hujan semakin deras dengan suara petir yang menggelegar membuatku semakin takut. Sekarang kamu tidur Put, jangan pikirkan masalah tadi, biar Mas yang mencari tahu, kata Mas Rian sambil menyelimutiku. Aku tidak bisa tidur. Semakin lama aku semakin dihantui oleh rasa takutku sendiri. Hujan di luar sepertinya sudah reda. Kulihat waktu menunjukkan pukul 2 malam. Mas Rian sudah tidur di sampingku. Besok sepertinya aku harus menemui Mbah Gendi lagi. Aku harus segera memutuskan perjanjian dengan iblis itu. Meskipun aku tahu ini sudah terlambat karena aku sudah bermain semakin jauh. Kondisiku semakin memprihatinkan. Setidaknya kalau aku mati, jiwaku nanti tidak diambil oleh iblis itu. Itulah yang aku takutkan dan semakin bertekad untuk segera memutus semuanya. Kebakaran! Kebakaran! Aku mendengar suara Mang Kardi berteriak, membuatku terperajat bangun dan membangunkan Mas Rian. Tok 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 tok. Mas Rian bangun dan langsung membuka pintu kamar. Mas, toko sembako milik Mas Rian kebakaran, kata Mang Kardi sambil ngos-ngosan. Apa? Kok bisa? Tanya Mas Rian kaget. Aku yang mendengar perkataan Mang Kardi langsung ikut bangun. Benarkah itu Mang? Tanyaku memastikan. Iya Mbak, itu beberapa warga sedang membantu mematikan apinya karena takut merembet ke pemukiman warga lainnya, kata Mang Kardi menjelaskan. Put, kamu tunggu di sini ya, Mas mau ngecek semuanya, kata Mas Rian panik. Aku ikut Mas, kataku. Jangan, kamu masih sakit, nanti penyakit kamu tambah parah. Kamu harus banyak istirahat, kata Mas Rian. Aku pun menurut dan menunggu di dalam kamar bersama Bi Ija. Dugaanku benar. Akibat dari pembakaran kain kafan itu akhirnya toko sembako milik kami pun ikut terbakar. Bagaimana dengan usahaku yang kubangun selama ini? Akankah aku jadi jatuh miskin lagi? Apalagi aku sekarang membutuhkan banyak uang untuk mengobati penyakitku ini. Bagaimana ini Bi Ija kalau toko saya hancur? Bagaimana dengan usaha dan penghasilan keuangan nantinya? Tanyaku panik. Mbak Putri tenang ya. Sebaiknya Mbak Putri sekarang berdoa kepada Allah. Semoga semuanya baik-baik saja, kata Bi Ija. Mendengar kata berdoa, aku langsung tertegun. Bagaimana mungkin aku berdoa setelah apa yang aku lakukan? Aku malu pada diriku sendiri, terutama kepada Allah, karena aku telah berbuat musyrik dan menyekutukannya. Terdengar suara sirine pemadam kebakaran. Sepertinya api cukup besar, sehingga butuh bantuan pemadam. Aku dan Bi Ija resah menunggu di dalam rumah. Bi, ayo kita lihat keluar, saya penasaran. Jangan Mbak, Mas Rian sudah berpesan agar Bi Ija menjaga Mbak Putri. Mbak masih sakit, sebaiknya kita tunggu saja dulu di dalam rumah, kata Bu Ija. Aku menyuruh Ningrum untuk melihat kondisi kebakaran di luar. Ning, coba kamu lihat di luar. Apakah apinya sudah padam atau belum? Kataku pada Ningrum. Ningrum pun pergi keluar rumah untuk melihat kondisi di luar. Setelah beberapa saat menunggu Ningrum kembali masuk ke dalam rumah. Bagaimana Ning? Tanyaku cemas. Alhamdulillah Mbak, apinya sudah mulai padam. Tapi toko sembako milik Mbak Putri ludes terbakar, kata Ningrum sedih. Aku langsung lemas mendengar perkataan Ningrum. Akhirnya usaha yang aku jalankan berakhir dengan sia-sia.
Mbak yang sabar ya. Yang penting sekarang kita semua selamat. Masalah harta masih bisa dicari, kata Ningrum. Setelah sekitar 2 jam membantu pemadaman api, Mas Rian kembali ke rumah dengan keadaan lusuh. Bagaimana ini Mas? Usaha kita hancur, kataku sambil menangis. Iya Put, semua yang ada di dalam toko tidak ada yang bisa diselamatkan. Semuanya tersapu habis oleh api, kata Mas Rian. Kenapa bisa toko kita terbakar seperti itu Mas? Tanyaku. Dugaan sementara karena hubungan arus pendek listrik, tapi semuanya masih diselidiki. Untunglah apinya bisa dipadamkan sebelum merembet ke bangunan yang lain, kata Mas Rian. Kita sekarang butuh banyak uang untuk biaya pengobatanku, tapi usaha kita malah begini, kataku sambil menangis. Kamu yang sabar ya sayang, Mas kan masih bekerja. Sebisa mungkin kita akan berusaha untuk terus melanjutkan pengobatan kamu sampai sembuh, kata Mas Rian menenangkanku. Hari ini, aku harus bertemu dengan Mbah Gendi untuk memutus semua perjanjian perkawinan dengan genderuwo. Mas Rian masih bekerja seperti biasa. Bi Ijah sudah aku pecat karena aku takut tidak bisa membayar gajinya sekarang. Apalagi toko milikku sudah hancur. Pekerjaan Bi Ijah sekarang digantikan Ningrum. Sementara itu Mang Kardi masih aku pertahankan untuk bekerja di sini. Aku pergi ke kediaman Mbah Gendi kembali saat Mas Rian pergi bekerja. Sesampainya di rumah Mbah Gendi, aku mengatakan tujuanku menemuinya lagi. Bah, saya sudah bertekad untuk berhenti bersekutu dengan genderuwo itu, kataku dengan penuh keyakinan. Mbah Gendi malah tertawa mendengar penuturanku. Aku sudah tahu. Lihatlah keadaanmu sekarang. Waktumu sudah habis. Ajalmu sudah dekat, kata Mbah Gendi dengan melotot, membuatku bergidik ngeri. Saya mohon Mbah, bantu saya untuk memutus hubungan perkawinan dengan genderuwo itu. Saya tidak ingin genderuwo itu mengganggu saya lagi, kataku memohon. Tidak bisa. Sekali kamu sudah masuk ke dalam lingkaran setan, maka selamanya kamu akan terjebak di sana, kata Mbah Gendi. Berarti saya akan mati Mbah, tanyaku ketakutan. Semua kekayaan yang diberikan oleh genderuwo itu, maka timbal baliknya adalah nyawa. Sekarang kamu sudah mengingkarinya, maka kamu akan celaka, kata Mbah Gendi yang membuatku semakin ketakutan. Aku pun akhirnya pergi dari kediaman Mbah Gendi dengan pikiran yang sangat kacau dan penuh ketakutan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kepada siapa aku harus meminta bantuan untuk keluar dari semua ini? Aku jadi teringat pada Ria, saudaranya Bu Vina. Sepertinya aku harus menemuinya dan meminta bantuan. Aku langsung menuju rumah Bu Vina. Tok 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 tok. Aku mengetuk pintu rumah Bu Vina. Setelah menunggu beberapa saat, pintu pun terbuka. Putri, ibu kira siapa? Ayo masuk, kata Bu Vina. Aku pun masuk ke dalam rumah. Put, ibu turut prihatin ya atas kebakaran yang menimpa toko kamu, kata Bu Vina. Iya Bu, sebenarnya kedatangan saya ke sini untuk meminta nomor handphonenya Ria. Ada yang ingin saya bicarakan dengannya, kataku pada Bu Vina. Oh Ria saudara ibu ya. Emang ada perlu apa Put? Kalau ibu boleh tahu, tanya Bu Vina. Iya Bu, enggak Bu, saya cuma ingin meminta tolong pada Ria. Apa dia bisa tahu penyebab penyakit saya kenapa? Jawabku. Ria itu kan bukan dokter Put. Sebaiknya kalau masalah penyakit kamu tanyakan ke ahlinya saja, kata Bu Vina. Gak apa-apa Bu, saya cuma ingin ngobrol aja sama Ria. Oh ya sudah, sebentar ya, ibu ambil dulu ponsel ibu, kata Bu Vina. Bu Vina pun memberikan nomor handphone Ria dan aku langsung menghubungi Ria. Kami sudah berjanjian di restoran besok. Semoga saja Ria bisa membantuku. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Ria siang hari. Sebenarnya aku masih sakit dan pusing.
Tapi aku memaksakan diri untuk bertemu dengan Ria hari ini. Sampailah aku di tempat kami berjanjian. Ria sudah terlihat sedang menungguku. Ya Allah, ini Mbak Putri kan? Maaf, kenapa kondisi Mbak jadi seperti ini? Tanya Ria kaget saat pertama kali melihat kedatanganku sekarang. Iya Ria, aku begini karena sakit. Terima kasih ya, kamu sudah meluangkan waktu untuk menemuiku. Astagfirullahaladzim. Ria mengucapkan istighfar sedikit kencang dan dia memalingkan wajahnya dariku. Aku yang melihat Ria jadi bingung. Kamu kenapa sih Ria? Apa yang kamu lihat? Tanyaku penasaran. Mbak datang ke sini tidak sendirian, kata Ria tidak berani melihatku. Apa maksud kamu Ria? Aku datang ke sini sendiri, kataku kebingungan. Di belakang Mbak, sosok genderuwo itu ada dengan membawa 2 kepala di tangannya, kata Ria begitu ngeri. Aku terkejut mendengar perkataan Ria. Mengenai genderuwo itu aku sudah tahu, tapi kepala siapa yang dia maksud? Apakah Mbak telah melakukan pesugihan? Tanya Ria yang membuatku sedikit tersentak. Memang itulah yang ingin aku tanyakan kepadanya. Apakah Ria bisa membantu Putri? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.